Yuk kita berlatih 4.1 halaman 256 Matematika kelas 7 semester 1. Nomor 1, tentukan apakah setiap pertanyaan berikut bernilai benar atau salah. A. 16 adalah 2/3 dari 24. Untuk mengetahui ini benar atau enggak, kita coba hitung dulu. Untuk A sama dengan 2/3 dari 24. Apakah 16 sama dengan 2/3 dikali 24? 24 dibagi 3 kan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Berarti benar. Pernyataan 1A benar. Terus yang nomor 2, hasil kali 4 dan min 2 adalah 8. Oh, bukan nomor 21B ya. Hasil kali 4 dan 4 dikali min 2 hasilnya katanya sama dengan min 8. Benar nggak? Coba nih, 4 dikali min 2 kan sama dengan min 8. Berarti benar. Terus yang 1C, terdapat 300 detik dalam 1 jam. 300 detik apakah sama dengan 1 jam? 1 jam kan sama dengan 60 menit. Terus 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kan 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau kan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau mau diubah ke detik kan berarti 60 menit dikali 60 detik. Itu sama dengan 6 kali 6, 36. 3600 detik. Berarti yang 1C tidak sama ya. Berarti salah. Terus yang nomor 1D, segitiga segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Coba kita gambar dulu ya. Yang beraturan tuh berarti kan kayak gini ya maksudnya. Ini emang kalau segi 5 gini akan simetri gitu ya. Simetrinya paling kalau yang dari ini misalnya kita kasih nama titik A, ini titik C, ini B, misalnya A, B, C, D, ini E. Ketika misalnya A, B garisnya misalnya dilipat ke sini baru kan simetri ya. Tapi ketika ini dilipat ke sini kan enggak. Jadi jawabannya salah. Terus yang E, 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Iya, benar. Karena bilangan genap itu dimulai dari angka bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 1F. Tahun 1988 adalah tahun kabisat. Jadi tahun kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi 4. Nah, 988 bisa dibagi 4 enggak? Coba ya. 1988 dibagi 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 38. 9 dikali 4 36. 8 kurangi 6 28. Ini 7. Berarti ini benar. Terus 8 adalah faktor dari 12. 1G. Faktor dari 12 kan 6, 2, 3, 2. Gak ada angka 8 jadi salah.
12 kurang dari 14. 1H 12 kurang dari 14. Benar. Terus nomor I, 2 dikurangi 3 ditambah 5 dikurangi 4 sama dengan 2. Kalau ada operasi pertambahan kayak gini, ingat kurang dan tambah kan sama tingkatannya, jadi dikerjakannya barengan gitu. Kalau kayak gini berarti dikerjakan dari sebelah kiri dulu. Jadi 2 dikurangi 3 min 1, terus ditambah 5 kurangi 4, terus min 1 ditambah 5 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0, berarti hasilnya tidak sama dengan 2, berarti salah. Diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Diagonal persegi panjang itu kan kayak gini ya, persegi panjang tuh. Nah, diagonalnya tuh ini nggak tegak lurus ini nggak tegak lurus, ini tidak tegak lurus, berarti jawabannya salah. Nomor 2, tentukan himpunan selesaian pada setiap kalimat terbuka berikut jika lambang atau variabel dalam kalimat adalah bilangan asli. Jadi variabel di nomor 2 adalah bilangan asli. Bilangan asli itu kan yang nilainya dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk yang 2A, M adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. Ayo kita hitung kelipatan 7 ya. Jadi kayak gini. Kalau 7 dikali 1 sama dengan 7. 7 dikali 2, 14. 7 dikali 3 sama dengan 21. Berarti kelipatan 7 yang kurang dari 20 kan cukup sampai 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, jadi himpunan selesaian M adalah sama dengan 7,14. Terus yang 2B. Yang 2B, K-3 membagi 12. K-3 membagi 12. Berarti kalau ada soal kayak gini, nilai K-nya berapa gitu kan. K-3 sama dengan 12, kita anggap hasilnya adalah A. Kalau pengen tahu K-nya berapa, bisa kan di kayak giniin, jadinya K-3 sama dengan ini pindah ruas jadi 12 A. Terus berarti K sama dengan 12 dikali A ditambah 3, berarti bentuk aljabarnya kan kayak gini. Nah, jadi si angka bilangan asli si K tuh ini si aljabarnya. Kita misalkan A sama dengan 1, berarti K-nya adalah 12 dikali 1 ditambah 3, berarti sama dengan 15 ya. Coba kita masukkan ke persamaan awalnya yang ini nih, persamaan 1, masukin coba ya, berapa hasilnya teh? Kan K-nya 15 dikurangi 3 bagi 12, beneran bisa nggak 15 kurangi 3? 12 per 12, berarti bener ya, bentuk aljabarnya benar. Nah terus kalau A-nya sama dengan 2, berarti nilai K-nya berapa? 12 dikali 2 ditambah 3, berarti sama dengan 24 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi, tapi kan ini sampai A-nya berapa tuh tak terhingga ya, jadinya ditulisnya gini. Jadi himpunan selesaian K sama dengan 15,17, titik.
Nah, terus nomor C, 2C. T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Bilangan ganjil yang habis 5. Bilangan caca dimulai dari angka 1. 1 kan ganjil tuh. Tapi kan 1 bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Kan bilangan ganjil tuh kan 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu kan. Kan banyak banget ya bilangan ganjil, tapi kan ini ada clue-nya nih. Bilangan ganjil yang habis dibagi 5, berarti bilangan ganjil dibagi 5 sama aja kayak rumus ini misalnya B. Berarti bilangan ganjil itu adalah 5 dikali B. Berarti ini bentuk aljabarnya. Coba misalnya kita masukin B sama dengan 1. Berarti si bilangan ganjilnya misalnya kita anggap ini X ya. Berarti X sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Terus ketika ini X1 misalnya kan B-nya 1. Ketika B sama dengan 2, X2 sama dengan 5 dikali 2. Berarti sama dengan 10. Sama kayak kasusnya yang 2B, berarti himpunan penyelesaian untuk bukan X ya, ini udah jelas-jelas ya T ya. Ini T, ini T1, T2. T sama dengan 5,10, titik. 2D itu ada persamaan kayak gini, A-2 sama dengan A dibagi 2. Sedangkan A nya kan tadi semua variabel yang di soal nomor 2 itu adalah bilangan asli. Jadi kita harus tahu dulu si A nya itu sama dengan berapa gitu kan. Kalau ada kayak gini kan, ini dikurangi ini dibagi, berarti kan dikali dulu ya. Berarti 2 dikali A-2, maksudnya kan A per 2, berarti 2 nya dikali ke sini sama dengan A. Berarti ini sama dengan 2A-4 sama dengan A. A nya pindah ruas, berarti 2A dikurangi A sama dengan 4. 2A dikurangi A sama dengan 4. Jadi udah ketahuan nih hasilnya 4. Himpunan selesaian A adalah 4. Untuk yang 2E ada persamaan kuadrat seperti ini berikut ya. 6P-9 sama dengan P kuadrat. Ini bisa kayak gini nih. P nya pindah ruas, jadi kan min P kuadrat plus 6P min 9 sama dengan 0. Semua ruasnya dikali min 1, berarti P kuadrat min 6P min 1 dikali min, berarti plus 9 sama dengan 0. Nah, ingat ya kalau ada persamaan kuadrat kayak gini kan, yang bisa dikali 9, tapi kalau dijumlahin min 6. Kalau misalnya min 3 dikali min 3 hasilnya plus 9 kan ya. Terus kalau misalnya min 3 ditambah min 3 hasilnya kan min 6 ya. Berarti di sini tuh P min 3 sama P min 3. Berarti kan P1 sama dengan P1 min 3 sama dengan 0, berarti P1 sama dengan 3. Kalau ini P2 dikurangi 3 sama dengan 0, P2 sama dengan 3, berarti P1 sama dengan P2 sama dengan 3, karena kan hasilnya sama. Nah, yang ditanyakan himpunan selesainya, berarti jadi himpunan selesaian P sama dengan 3. 2F. 2F kan S kali S sama dengan S tambah S. Coba kita tulis lagi soalnya, sama dengan S ditambah S. S dikali S kan sama dengan S kuadrat,
ini sama dengan 2S. Ini kan udah kayak sama-sama pembagian dan perkalian ya, berarti ini kalau dicoret kan sama dengan ini S kuadrat, ini S, berarti S nya pangkat 1 di sini kan sama dengan 2, berarti S sama dengan 2. Jadi himpunan selesaian S sama dengan 2. Terus yang 2G, X min 8 sama dengan min 5. X sama dengan min 5, ini pindah ruas, ini ditambah, berarti X sama dengan 3. Jadi himpunan selesaian X adalah 3. Terus yang 2H, B adalah bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 10. Berarti B itu kelipatan 2 dan 3 tapi kurang dari 10. Kita kayak gini aja langsung kayak tadi. Kalau kelipatan 2 misalnya 2 dikali 1, 2. Dikali 2, 4. Kali 3, 8. Dikali 4, 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 5, 10. Kurang dari 10, berarti cuma sampai sini ya, di 2, 4, 6, 8. Terus yang kelipatannya 3, 3 dikali 1, 3. Kali 2, 6. Dikali 3, 9. Dikali 4, 12. Berarti cukup sampai sini. B ini cuma satu variabel. Nah, jadi bilangannya tuh yang kelipatan 2 dan 3. Berarti cari yang angkanya sama di kelipatan 2 dan 3. Yang mana coba? 2 di sini nggak ada, 3 di sini nggak ada, 4 di sini nggak ada, 6 ini ada ya, sama-sama 6. Terus 8 sama 9 beda ya. Berarti angkanya B itu 6. Berarti jadi himpunan selesaian B adalah 6. 2I, R adalah panjang rusuk kubus yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi. Kubus itu adalah bentuk 3 dimensi ya. Jadi kayak gini kalau digambarin. Gini. Nah, R itu yang panjang rusuk tuh yang ini nih. Ini R, ini R, ini R. Jadi kalau kubus tuh berarti panjang rusuknya semua sama. Terus luas permukaannya 6 satuan persegi. Nah, si 6 teh ini. Jadi luas permukaan yang diarsir atau semuanya itu 6 satuan persegi. Kayak gini lah. Nah, kalau pengen tahu R-nya gimana? Kalau luas permukaan gini kan kayak rumus ujung-ujungnya mah kayak rumus persegi kan nih. Ini R, ini R, ini R, ini R. Luas persegi kan R dikali R ya. Terus sama dengan R kuadrat. Berarti kalau pengen tahu 6, pengen tahu R gimana? Berarti ya udah R dikali R sama dengan 6. R kuadrat sama dengan 6. Berarti R sama dengan akar 6. Akar 6 itu ya sekian lah. Nah, jadi bukan bilangan asli ya kan, bilangan asli. Jadi himpunan selesaian R adalah akar 6. Terus yang 2 J, D adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Berarti D bilangan genap yang habis dibagi 3. Kalau diumpamain misalnya ini Y. Nah,
berarti D sama dengan 3 dikali Y. Nah, masalahnya D itu adalah bilangan genap, berarti kita coba masukin ya. Misalnya Y-nya 1 gitu, berarti kan si D-nya sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Ganjil kan, berarti Y berarti bukan ini gitu kan, si nilai D-nya gitu kan. Kalau Y sama dengan 2, berarti D sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Genap kan? Genap gitu kan. Kita coba lagi. Y sama dengan 3, berarti D-nya sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Enggak bilangan genap ya. Berarti ketika si Y-nya ini bilangan genap, bilangan ganjil, dikalikan oleh 3, hasilnya itu akan ganjil. Berarti kalau misalnya Y sama dengan 4, berarti D sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Benar ya. Kalau Y sama dengan 6, berarti D sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Benar ya. Berarti himpunan penyelesaian untuk D D sama dengan 6, 12, 18, titik. Nomor 3. Manakah berikut ini yang merupakan persamaan linier satu variabel? Kemudian sebutkan variabel dan konstanta dari setiap kalimat terbuka berikut. Perlu kita ingat persamaan itu sama dengan kalimat terbuka yang ada tanda sama dengannya. Kalau satu variabel kalau linear itu artinya linear satu variabel. Berarti dalam satu persamaan hanya ada satu variabel dengan pangkat 1. Untuk yang nomor 3A, apakah persamaan linear? Ya. Terus untuk variabel konstanta dan variabelnya gimana? Ini kayak menyelesaikan persamaan linear biasa. 2x sama dengan 8 ditambah 4, berarti x sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Mana ini? Variabelnya x, konstantanya 6. Terus yang B, min 4 ditambah 3e sama dengan 24. Terus linear satu variabel ya, karena s nya pangkat 1. Jadi kalau mau tahu konstantanya 3e sama dengan 24 ditambah 4, berarti 3e sama dengan 28. S sama dengan 28 dibagi 3 sama dengan 28 bagi 3 ya seginilah, 28 bagi 3. Terus yang 3, untuk variabelnya S ini konstantanya. Terus untuk yang C bukan persamaan linear satu variabel, jadi nggak usah kita kerjain. Terus yang D 5U min 2 sama dengan U min 2. Kita coba, ini kayak biasa, dikali 5U dikurangi 10 sama dengan U min 2. 5U ini pindah ruas dikurangi U sama dengan ini pindah ruas, berarti min 2 ditambah 10. 5U dikurangi U 4U sama dengan 8. U sama dengan 2. Konstantanya 2, variabelnya U. Yang E sama dengan 2x min 1 sama dengan 5.
2x sama dengan 5 plus 1. X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Ini juga, ini enggak. Ini udah langsung ketahuan variabelnya X, konstantanya min 3. Oh, sorry. Kalau persamaan kan berarti harusnya kalau udah ketahuan sama dengan 6, berarti di sini tuh harusnya X min 6 sama dengan 0. Berarti variabelnya X, konstantanya min 6. Berarti ini juga S kurangi 28 per 3 sama dengan 0. Ini konstantanya, ini variabelnya. Yang ini berarti U min 2 sama dengan 0. Ini berarti X min 3 sama dengan 0. Terus yang F, X plus 3 sama dengan 0. X nya variabel, 3 nya konstanta. G bukan persamaan linear. Yang H sih 5,2 min 7x sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 5,2 dibagi min 7. Berarti x sama dengan x min 5,2 per 7 sama dengan 0. Ini yang H. Terus I bukan linear. Terus yang J sama dengan 10 sama dengan X plus 6. Berarti X sama dengan 10 dikurangi 6. Berarti X sama dengan 4. X min 4 sama dengan 0. Yang C, G, I kenapa bukan persamaan linear? Karena yang C D-nya pangkat 2, berarti ini sama dengan persamaan kuadrat. Yang G juga persamaan kuadrat. Terus yang I persamaan pangkat 3, jadinya mereka bukan persamaan linear. Karena ini D-nya pangkat 2, ini X-nya pangkat 2, dan X-nya pangkat 3. Nomor 4. Tulis kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. 4A jumlah dua bilangan X dan 12 sama dengan 12. Berarti X ditambah 12 sama dengan 12. Udah. Terus yang 4B, 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Di sini tuh mungkin 9 kali lebihnya dari T. Habisnya kalau 9 lebihnya aja tuh kayak rancu gitu. Jadi di sini tuh 54 sama dengan 9 dikali lebihnya dari T. Terus yang C, 11 adalah hasil bagi suatu bilangan Y dibagi 6. 11 sama dengan Y dibagi 6. Terus 4D, 5 adalah 1/4 dari C, atau 5 sama dengan C per 4. Terus 5E, bilangan W dibagi 5 sama dengan 6. W dibagi 5 sama dengan 6. Terus 5F, keliling segitiga sama sisi adalah 16. Kalau segitiga sama sisi kan berarti panjang semua sisinya sama ya. Berarti misalnya ini sisi 1, sisi 2, ini sisi 3, berarti sama dengan S1 sama dengan S2 sama dengan S3. Semisal S berarti kan keliling tuh panjang satu bangunan ya, berarti S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan 16 cm, atau S ditambah S ditambah S sama dengan 16 cm, atau 3S sama dengan 16 cm. Nomor 5.
Untuk membeli majalah, Ida, Ayu, dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Komang adalah 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka adalah 52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida, Ayu. Jadi ini tuh patungan antara Ida, Ayu, dan Komang ya kalau sesuai yang diketahui. Nah, uang Komang itu 28.000. Kita anggap misalnya Komang sama dengan K 28.000. Terus udah dikumpulin tuh totalnya jadi 52. Kan cuma berdua ya, berarti Komang ditambah misalnya Ida, Ayu, kita anggap I ya, I sama dengan 52.000. Yang ditanya, tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida, Ayu. Ya, kita tinggal gini aja. I sama dengan 52.000 dikurangi K. K-nya berapa? 28.000. 4 kurangi 2, 24. Berarti sama dengan 24.000. Berarti uang yang dikumpulkan Ida, Ayu adalah 24.000. Nomor 6. Manusia dewasa pada umumnya bernapas 24.000 kali dalam sehari. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan berapa kali manusia dalam 1 menit. Kalau ada soal kayak gini, mending kita breakdown dulu. Misalnya kayak gini. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Yang ditanya, tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernapas dalam 1 menit. Kalau misalkan dalam 1 hari 24 jam, berarti dalam 1 hari ada berapa menit ya? Ya tinggal dikaliin aja, bisa nggak ya? Misalnya 1 hari berarti sama dengan 24 jam dikali 1 jamnya sama dengan 60 menit. Berarti 1 hari sama dengan 24 kali 6, 24, 144, 1440 menit. Yang ditanya tuh kan, tuliskan persamaan dapat kalian gunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernapas dalam 1 menit. Kan ini kita udah tahu ya 1 harinya 1440 menit. Ini dikali X kita berapa kali bernapas sama dengan 24.000 kali. Karena 24.000 kalinya dalam sehari. Berarti kalau kita pengen tahu X kali bernapas per menit, ini dalam per hari, ini jumlah menit sehari, jadi X kali bernapas ini kali bernapas menitnya, berarti kan bisa kayak gini, X sama dengan 24.000 dibagi 1440. Coret 1, 6, 9, 36 tambah 1.
berarti dikali 6 hasilnya 864 kurangi 6 9 hasilnya 6 lagi, berarti sekitar 16,6 kali, atau kalau dibulatin kan naik ke atas jadi kurang lebih 17 kali per menit. Nomor 7. Jumlah 3 bilangan cacah berurutan adalah 159. Tuliskan persamaannya. Bilangan cacah kan bilangan yang dimulai dari 0 dan pasti positif ya. Itu pasti ini adalah bilangan cacah. Nah, si bilangannya itu misalnya kayak gini, maksudnya 159 berurutan tuh kayak gini. Misalnya bilangan cacah berurutan misalnya dimulainya dari 0, 1 ditambah 2. Nah, si hasilnya tuh kan sama dengan 3. Nah, yang pengen kita tahu tuh X1 ditambah X2 ditambah X3 tuh hasilnya sama dengan 159, tapi bilangan cacah yang positif gitu kan. Nah, jadi X1, X2, X3 nya tuh berapa? Kalau persamaannya sih harusnya udah kayak gini, cuma bisa dilanjutin lagi. X1, X2, X3 nya tuh gimana? Bisa sih pakai cara kayak gini. 159 kan ini ada 3 angka ya, coba dibagi 3. 5 dikali 3 kan 15, terus 9 dikali 3 kan 3 ya, berarti di tengah ini tuh pasti ini 5, 3. Nah, setelah 53 tuh sebelum 53 kan berapa? 52 ya. Setelah 52, 54. Kita buktikan coba. 52 ditambah 53, 5, 100 ditambah 5, 4, 9, 1, 5, 9. Benar. Berarti ini. Terus persamaannya ini atau ini. Nomor 8. Selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 8. Keliling persegi panjang tersebut adalah 32. Tuliskan persamaan yang bisa kalian gunakan untuk mengukur panjang persegi panjang. Jadi yang ditanya adalah panjangnya. Untuk lebih memudahkan, kita gambarkan dulu yang diketahuinya ya, biar lebih gampang membayangkan. Nah, gimana nih? Selisih panjang dan lebar, misalnya ini panjang, ini lebar, ini panjang. Nah, selisih panjang dan lebar persegi panjang adalah 8, berarti P dikurangi L sama dengan 8. Keliling persegi panjang adalah 32, berarti 2P ditambah 2L sama dengan 32. Nah, kan dengan persamaan kayak gini aja kan kita bisa tahu ya, berarti panjang P itu sama dengan 8 ditambah L. Nah, coba kita masukin ke yang diketahui berikutnya nih, yang kelilingnya itu kan sama dengan 32 kan, keliling kan panjang ditambah lebar kan, berarti 2P ditambah 2L sama dengan 32. Coba kita masukin 2P nya yang ini, 8 ditambah L ditambah 2L sama dengan 32. Berarti ini 16 ditambah ini dikali ini 2L ditambah 2L sama dengan 32. Berarti 16 ditambah 4L sama dengan 32. 4L sama dengan 32 dikurangi 16. L sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. L sama dengan 4. PT sama dengan 8 ditambah L. Berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. Berarti P adalah 12. Yang ini nih jawabannya. Nomor 9. Tuliskan soal cerita dari persamaan 28 dikurangi 6 sama dengan 5. Bisa ditulis kayak gini, 5 sama dengan 28 dikurangi N. Nomor 10. Suatu segitiga diperoleh dengan cara memotong persegi panjang. Tinggi segitiga ini
ini tuh sama dengan setengah S. Terus luas daerah yang diarsir. Nah, luas yang diarsir biru ini luasnya 84 cm persegi. Kalau udah soal kayak gini, pertama kali yang dilihat itu adalah yang diketahui ya. Yang diketahui adalah nih, panjang ini kan. Jadi yang diketahui panjang persegi panjangnya sama dengan 14 cm. Terus luas sisa bangunan sama dengan 84 cm persegi. Terus udah kan ya, cuma dua ini. Terus kan yang ditanyanya panjang S ya, S nya berapa. Kan kita bisa lihat nih luas sisa bangunannya yang diarsir tuh dari nih, lihat nih, luas persegi panjang yang awalnya sebelum dikurangi sama segitiga. Jadi luas sisa bangunan itu, luas sisa itu sama dengan luasan persegi panjang dikurangi luas segitiga. Nih lihat nih, ini segitiga, ini luas persegi panjang. Awalnya kan segini nih si persegi panjangnya, tapi terus dipotong sama si segitiga, terus luasan sisanya yang ini, yang biru ini. Jadi luasan persegi panjang dikurangi luas segitiga. Luasan persegi panjang itu kan panjang kali lebar, lebarnya S, panjangnya 14, berarti 14 dikali S dikurangi luas segitiga itu adalah setengah dikali alas, alasnya 14 cm dikali tingginya ini kan setengah S, itu ini berarti 14 S dikurangi 14 bagi 2 kali setengah berarti 7/2 S. Berarti ini berapa nih? Disamakan kan si pembaginya ya. Kalau di sininya 2, ini kan 1 ya. Berarti 2 dibagi 1 dikali 14 kan berarti sama dengan 28 dikurangi 2 dibagi 2 kan 1 kali 7 kan S ya, kali S sama dengan 28 dikurangi 7 21/2 S. Nah, si luas sisanya teh berapa? Luas sisanya teh tadi 84. Berarti ini kesini aja ya, biar satu frame. Ini lanjut ya, persamaan 1. Di sini kan berarti 84 sama dengan 21/2 dikali S. Nah ini kan pengen tahu S nya ya, berarti kan 84 dikali 2 dibagi, kan ini 21 dikali S berarti 21 sama dengan S, atau biar lebih gampang bisa ditulisnya gini, per 21 berapa nih, 84 dibagi 21 4 ya kan, 84 bagi 21 sama dengan 4 kali 4 84 ya. Berarti ini bagi ini sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 cm. Jadi S nya adalah 8 cm. Udah selesai.